sebanyak 91,9% channel saya ini tidak ada yang subscribe. Ayo para subscriber dan viewers sekalian, tolong subscribe channel saya di JD Singkawang. Channel saya ada di bawah video ini, dan lihat ada channel, jangan lupa subscribe dan klik bel notifikasi di bawah untuk mendapatkan update lebih lanjut. Kalau mau tahu lebih lanjut channelnya, kalian bisa klik di pojok kanan atas, di pojoknya ada channelnya. Kalian bisa klik dan lihat channel saya ada video apa saja di dalamnya. Terima kasih, dan kita bisa mulai pembahasannya. Halo semuanya, saya JD Singkawang. Saya host bernama Justin yang akan mengisi sesi review browser edisi spesial ketiga yang kalian pasti ya menarik dan mantap, yaitu bimbel Ganesha Celebration. Di sini saya akan tunjukkan apa itu bimbel Ganesha Celebration. Tapi sebelum saya jelaskan itu, saya memiliki browser Ganesha Celebration edisi tahun ini yang kalian bisa lihat covernya di sini, dan kalian bisa melihat melalui video ini yang saya jelaskan baik saat saya menjelaskan maupun kalian bisa lihat persennya. Dan saya akan jelaskan apa itu bimbel Ganesha Celebration. Jadi, apa itu bimbel Ganesha Celebration? Bimbel Ganesha Celebration adalah bimbel yang terbesar di Indonesia yang memiliki cabang di seluruh Indonesia serta telah memiliki cabang-cabangnya, dan memiliki bimbel yang terpusat di Bandung dan telah ada sejak tahun 1990-an. Dari Sabang sampai Merauke, bimbel tersebut telah ada, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi, bimbel tersebut di bagian Kalbar ini atau di Kalimantan Barat terdapat 3 kota beserta dengan bimbel yang ada di Kalimantan Barat ini. Saya akan tunjukkan sebagai berikut. Apakah kalian sudah melihat alamat dan cabang kota yang ada di Kalbar atau Kalimantan Barat? Kalau sudah, mari kita lanjut. Oke, kita mulai dari gangguannya terlebih dahulu, dan setelah kita melihat hal-hal yang lebih lanjut ini, kita masuk ke unggulannya, yaitu konsep terking, pengajar lama tanpa kualitas, sebenarnya 3M, yaitu tes dan try out yang membuat kalian merasa kalian berada di ujian,
Lalu kelima ada evaluasi belajar, keenam konsultasi, ada software SNMPTN, ada sebuah tutorial service time, dan keempat revolusi belajar. Mari kita bahas satu persatu keunggulannya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke bagian selanjutnya. Konsep thinking adalah sebuah konsep untuk mempersingkat dan membuat kita menjadi paham tentang suatu materi, baik susah maupun mudah, menjadi lebih efisien dan mudah mengingatnya dengan mempersingkat jadi singkatan. Kalian bisa melihatnya keunggulannya penjelasannya lebih lanjut di scan-nya ini. Pengajar yang ramah dan berkualitas yaitu pengajar yang sangat ramah terhadap siswa-siswi yang kita sendiri sebagai siswa-siswi belajar terhadap guru tersebut ramah, tapi juga yang guru menyampaikannya tetap berkualitas dan bisa menyampaikannya dengan baik dan mantap. Seminar motivasi M3 yaitu sebuah seminar yang diselenggarakan untuk mahasiswa-siswi yang sebentar lagi akan memasuki jenjang akhir seperti kelas 6, 3 SMP maupun 3 SMA, agar kita sebagai mahasiswa-siswi tersebut mendapatkan sebuah semangat dan dorongan yang kuat untuk menghadapi ujian yang sangat susah maupun sulit ini, bisa maju dan berjuang untuk menyelesaikan ujian tersebut lebih baik lagi, dan kita mendapatkan motivasi yang kuat agar kita bisa tetap kuat dan tetap teguh terhadap ujian-ujian yang kita hadapi seperti ujian sekolah maupun ujian SNMPTN, maksudnya SNMPTN. Tes dan tryout adalah sebuah simulasi kegiatan belajar, terutama dalam bentuk ujian atau ulangan, agar kita bisa menghadapi ujian sesungguhnya sebelum kita menghadapinya secara simulasi. Agar kita setelah melakukan simulasi ujian tersebut, kita bisa menghadapinya ujian yang sesungguhnya, agar kita bisa menyelesaikan ujian ini dengan baik dan mantap banget. Dengan simulasi kita bisa tahu rumus apa dan strategi belajar kita seperti apa. Yang penting mantap dan kita bisa menghadapinya. Lalu ada evaluasi prestasi belajar, atau yang biasa kita lakukan itu adalah melakukan evaluasi agar kita bisa mengevaluasi tinjau lagi cara belajar kita maupun cara pemahamannya gimana, bisa dievaluasi agar lebih baik lagi dan bisa lebih optimal lagi
dan sebuah pembelajarannya lebih bagus lagi dan mantap di waktu kemudian hari. Itu ada konsultasi yang biasa dilakukan adalah konsultasi untuk masuk ke jenjang berikutnya, seperti untuk siswa-siswi kelas 6, 3 SMP maupun 3 SMA. Mereka dari pihak Ganesha Foundation akan melakukan konsultasi agar kita melakukan sebuah perencanaan sebagai siswa-siswi ini, melakukan perencanaan yang sangat matang dan mantap ketika kita masuk ke jenjang yang lebih tinggi agar lebih baik dan bisa mendapatkan sekolah terfavorit se-Indonesia. Itu ada software SNMPTN yang berfungsi untuk sebuah ujian simulasi agar kita bisa latihan, dan aplikasi tersebut bisa memprediksikan evaluasi belajar kita ketika kita bisa menghadapi ujian SNMPTN-nya, apakah kita lulus atau tidak, seperti kita tes, latihan maupun sebagainya, apakah lulus atau tidak, itu tergantung kalian bisa menghadapinya atau gimana. Kalau tidak, kita bisa belajar, maupun kalau sudah mantap untuk memprediksikannya, tinggal mempertahankan lagi baca dan kalian bisa lulus dan mantap untuk ke jenjang berikutnya lebih mantap dan bisa masuk ke sekolah terfavorit. Itu ada sistem tutorial service time, yaitu sebuah sistem untuk guru mengajar siswa di luar jam pertemuan, baik dalam siang, sore, sampai malam. Mereka terus menemani kita belajar materi apa saja yang kita susah dan kita kurang paham atau sulit kita pahami. Ketika waktu ini gue telah bersedia datang untuk melakukan service tutorial time untuk melakukan sebuah media belajar yang lebih baik dan mantap dan sepi juga, atau kalian bisa berkumpul sama teman maupun sendiri. Kalian bisa memilihnya salah satu di antaranya. Dan jangan lupa kalian harus mencatat hal-hal yang penting agar kalian bisa mendapatkan materi yang dapat kamu kuasai, seperti materi NTK, IPA maupun ekonomi juga. Kalian bisa dapatkan hal-hal yang kalian pahami. Itu hanya sebuah contoh saja. Kalian bisa mendapatkan hal sesungguhnya ketika kalian masuk ke bimbel Ganesha Foundation. Itu yang terakhir adalah evaluasi belajar. Evaluasi belajar adalah sistem evaluasi kegiatan belajar kita agar kegiatan belajar kita bisa berjalan dengan lebih baik dan optimal lagi, agar kegiatan belajarnya bisa berjalan dengan lancar dan efisien, baik dalam kegiatan pembelajaran secara visual maupun audio, maupun gabungan visual maupun audionya.
Lalu itu ada testimoni. Kalian bisa lihat layar kalian, ada testimoni dari alumni baik di jenjang pengalaman di SMP maupun di SMA setelah mereka lulus dan bagaimana mereka meraih sebuah jenjang pendidikan terfavorit. Oke, setelah kalian melihat testimoni tersebut, saya akan ceritakan pengalaman saya waktu saya berada di bimbel Ganesha Operation. Saya pertama kali bimbel di Ganesha Operation itu waktu saya masih SD, dan pada saya itu dulu Ganesha Operation itu memiliki 2 cabang di kota saya di Singkawang. Satunya di dunia itu di Firdaus, yaitu di Roban atau di Jalan Sudirman. Yang sekarang ini di bagian Jalan Sudirman itu dulunya itu sempat ada di SD, tapi sekarang udah pindah di Jalan Diponegoro waktu saya di SMP, dan sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi tinggal satu saja di bagian Ganesha Operation-nya, yaitu di Jalan Sudirman. Jadi di bagian yang Ganesha Operation yang di cabang yang satu lagi ini sudah tidak beroperasi lagi karena kekurangan tenaga, maksudnya kurang peminat. Ada siswa-siswi yang tidak mendaftar di sana, mungkin kurang minat atau sebagainya, saya tidak tahu. Tapi saya merasa ya mantap sih, meskipun saya mengalami dinamika yang naik turun ketika saya belajar di Ganesha Operation. Meskipun banyak dinamika, tapi penyampaian pembelajaran materinya tetap mantap dan bisa masuk ke jenjang Soekarto favorit yang mantap dan paling the best. Harapan saya untuk Ganesha Operation kedepannya bisa dibagi di bagian servisnya, yaitu uang tenaga pengajar, yaitu siswa-siswinya bisa menaik perhatian lagi dan bisa mengembangkan servis yang sangat bagus dan bisa beradaptasi baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan susah seperti ini. Contohnya seperti dalam keadaan sekarang ini seperti pandemi ini, bisa online. Saya berharap Ganesha Operation untuk kedepannya bisa berkembang untuk pelayanan online, baik TST maupun pertemuannya bisa berjalan dengan lancar dan bisa beradaptasi sampai keadaannya jadi normal lagi. Oke, kita masuk ke bagian daftar harganya. Di dalam bagian daftar harga tersebut, kalian bisa melihatnya ada yang untuk SMP dan SMA. Kalian bisa lihatnya di bagian layar ini. Saya akan munculkan gambarnya dan kalian bisa lihat harganya, apakah kalian tertarik atau tidak. Itu keputusan kalian sendiri sebagai penonton. Kalian bisa lihat dan
kalian bisa membuat perencanaannya bersama dengan wali murid kalian, agar kalian bisa tahu perencanaannya lebih baik lagi dan tidak mengambil keputusan yang salah. Jadi kalian bisa memperhatikannya dengan cermat dan jangan sampai ambil keputusan yang salah. Oke, kalian sudah melihat semuanya dan saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa kalian bisa cek nomor kontaknya di deskripsi di bawah ya, dan kalian bisa cek di channel Ganesha Passion di sebelah kanan saya. Di bagian atas ada channel Ganesha Passion dan di bawah ada channel saya, dan di sini video ini ada video dan playlist. Untuk kedepannya ada playlist live bros, kalian bisa lihat, dan jangan lupa subscribe dan share dan klik bell notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan update dari setiap tahun ke tahun, bulan ke bulan maupun minggu ke minggu. Sekian, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.